Halo brosis, dimanapun kalian berada. Apa kabar kalian? Saya doakan semoga kalian semua baik-baik ya. Di konten pertama ini, saya akan mengulas film yang berjudul American Warfighter yang dirilis pada 2018. Film ini menceritakan tim elit sniper yang terjebak di wilayah musuh demi menyelamatkan seseorang yang ditahan oleh komplotan teroris. Dan yang jelas, tahanan ini bukan orang biasa karena mereka berusaha sekuat mungkin untuk melindungi sampai harus mengorbankan nyawa. Oke, tanpa basa-basi lagi, kita langsung mengulas filmnya. Dan jangan lupa proses semuanya, siapkan cemilannya dulu ya. Hahaha, selamat menyaksikan. Film ini dibuka dengan memperlihatkan seseorang penembak jitu yang bernama Rusty. Dia adalah salah seorang penembak jitu dari Amerika yang ditugaskan untuk melenyapkan musuh. Sementara salah seorang rekannya berjaga di dekat pintu saat mendengar suara yang mulai mendekat. Mereka terus berkomunikasi sampai Rusty menembak targetnya hingga tewas. Namun setelah ia selesaikan misinya, tiba-tiba tembakan beruntun mengenai rekannya. Ia pun langsung menolong rekannya sambil berusaha membalas tembakan ke arah musuh. Namun kesadarannya pun merenggutnya. Selang beberapa bulan kemudian, adegan mempertunjukkan saat Rusty membaca dongeng untuk putrinya yang bernama Olivia. Ia seperti ayah dan anak pada umumnya, dan anaknya pun berkata pada ayahnya bahwa ia tidak mau lagi berpisah lagi dengan ayahnya, dan ia ingin agar ayahnya selalu di sampingnya dan tidak bekerja di tempat yang jauh. Kemudian ayahnya menjawab dan memberikan sebuah kalung yang bergambar naga sebagai salah satu jimat agar ia selalu merasa nyaman. Kemudian adegan berpindah di sebuah hutan. Beberapa anak kecil ditahan oleh para penjahat. Tidak dijelaskan seperti apa motifnya, tapi sudah bisa ditebak mereka akan merampas apapun yang bisa dijual kembali. Sebelum itu dilakukan, mereka dihajar dan disiksa habis-habisan. Dan ternyata perbuatan jahat mereka dipantau dari jauh. Rusty yang seorang sniper melaporkan pada rekannya kalau paket sudah ada di depannya dan siap untuk dipindahkan. Mereka terus menyelusuri hutan yang cukup berbahaya, sedangkan para penjahat sedang menyeludupkan barang haram di tempat rahasia. Di saat yang bersamaan, para rekan Rusty sudah menyebar dan bersiap untuk menyergap. Dan ketika para penjahat lewat, mereka baru menyadari bahwa salah satu teman mereka sudah tidak ada lagi. Dan seorang dari mereka mencek temannya, dia pun lengah sehingga tikaman pisau bersarang di tubuhnya. Mereka pun berhati-hati karena satu demi satu dari mereka mulai menghilang. Dan ketika waktunya tiba, Rusty dan rekannya langsung melancarkan aksinya. Satu persatu musuh mereka hajar dan tumbangkan. Sedangkan Rusty yang berada di tempat yang tersembunyi, dengan mudahnya ia membantai musuh satu persatu. Namun tidak berakhir sampai di situ saja. Karena penjahat sudah terhubung dengan kamera, sehingga gerak-gerik mereka sudah terekam. Puluhan musuh berbondong-bondong datang memaksa mereka cekatan untuk melawan. Karena jumlah mereka yang sangat banyak, sehingga satu persatu rekan Rusty mulai tumbang. Di saat itulah perintah untuk mundur diserukan. Namun keadaan sudah terlambat karena hanya tersisa Rusty seorang diri.
Ia pun bergegas mendekati gadis kecil itu dan menyelesaikan misi dengan membawa anak-anak itu hidup-hidup. Setelah ia mendekati anak-anak itu, tiba-tiba peluru langsung mengenai belakangnya. Seiring berdatangnya para penjahat, gadis kecil itu seolah-olah tidak mau diselamatkan. Hal tersebut mengakibatkan Rusty ditembak berkali-kali oleh penjahat hingga tewas. Wah, ternyata ini hanya mimpi dari Rusty. Kenyataannya, ia terbangun dari ranjang di sebelah istrinya yang bernama Vanessa. Dan ia pun tampak kalut seakan-akan ia dan teman-temannya benar-benar tewas. Dan Vanessa pun berusaha menenangkannya kalau ia hanya trauma pasca dari peperangan. Semuanya hanya ilusi karena teman-temannya dalam keadaan baik. Setelah semua dijelaskan, Rusty pun menangis sehingga anaknya datang memeluknya. Vanessa pun kembali menyuruh Rusty mengecek ponselnya di mana terdapat pesan suara yang dikirim kemarin dari temannya yang bernama Lucas untuk mengajak berkumpul esok hari. Seakan tidak percaya, Rusty pun menelpon Lucas dan mereka pun bercerita sebentar dan Rusty pun percaya kalau misi mereka sudah selesai dan berhasil. Meskipun begitu, ia masih bertanya-tanya dalam benaknya, siapa gadis kecil itu? Keesokan harinya, keluarga kecil mereka menghadiri pesta ulang tahun anak dari rekannya Rusty yang kembar. Dan tiba di sana mereka disambut baik oleh Casper dan Aye. Mereka adalah bagian dari pasukan elit terbaik di militer Amerika. Dan mereka berkumpul dengan formasi lengkap beserta keluarga. Hingga Lucas mengajak Rusty berbincang dan berkata bahwa Rusty membutuhkan medis untuk traumanya. Mereka melanjutkan obrolan seru. Tiba-tiba para pria menerima pesan bersamaan. Entah apa isinya, raut wajah mereka berubah sendu seketika. Begitu juga para wanita mengkhawatirkan hal yang sama, bahwa sekali lagi mereka ditugaskan dalam misi yang berbahaya. Dengan terpaksa pertemuan itu dibubarkan seketika. Vanessa pun marah dan merasa terpukul karena ia harus berpisah dengan Rusty dalam waktu yang lama. Begitupun dengan teman-temannya, mereka takut orang-orang yang mereka cintai tidak bisa kembali lagi. Kemudian sampai di rumah, Rusty berkata pada anaknya Olive untuk selalu menjaga ibunya. Sebelum berangkat, Olive mengembalikan kalung sang ayah dengan berharap ayahnya selamat dalam peperangan nanti. Dan Vanessa pun yang tadinya marah kembali tersenyum dan mengucapkan selamat dan meminta Rusty berjanji untuk kembali lagi. Beberapa saat kemudian, tim elit yang dikomandoi oleh Pop yang bermarkas di Bahrain. Ia berkata bahwa mereka melakukan operasi Delta di Iran, di mana operasi itu ditaksir berkali-kali lipat bahaya dari misi sebelumnya. Kemudian, Senera pun datang dan secara lengkap menjelaskan bahwa mereka pun melakukan misi pengintaian khusus yang berkaitan dengan teroris. Misi kali ini menyelamatkan 4 intel yang sudah putus komunikasi sejak 2 hari yang lalu. Dan bagaimanapun caranya, mereka harus diselamatkan karena mereka menyimpan banyak informasi rahasia. Kemudian setelah Sinero pergi, Pop membagikan mereka dalam beberapa tim. Mereka mulai mengatur strategi taktik berperang, karena musuh kali ini adalah pemberontak terkenal sangat kejam. Tibalah hari keberangkatan mereka, 7 orang itu diturunkan di padang yang gersang, dan sesuai dengan rencana awal mereka langsung berpencar dan berbagi dalam beberapa tim. Dan tim melakukan pengintaian.
Singkat waktu, sudah 1 malam mereka lewati. Mereka sudah memantau di setiap titik dan saling berkomunikasi. Di mana Rusty dengan Pop, Summit dengan Casper, Lukas seorang diri dan Bapper bersama Aye. Namun sampai saat ini mereka belum menemukan target yang mereka cari. Lagi-lagi Rusty berhalusinasi bahwa ia berada di tempat yang asing, di mana ia bertemu lagi dengan gadis kecil yang ada dalam mimpinya. Gadis itu memberikan bunga padanya, dan setelah itu gadis itu menghilang begitu saja. Setelah ia sadar, ia masih berada di samping Pop dan mengawasi situasi. Menit demi menit berlalu, namun belum ada tanda-tanda gelagat yang mencurigakan. Hingga keputusan diambil dan mereka bersiap untuk pulang. Namun tiba-tiba Rusty melihat sekelompok orang yang membawa tawanan yang siap untuk dilucuti. Mereka membawa parang, senjata dan sebuah kamera untuk merekam. Dan sudah dipastikan orang-orang tadi adalah target yang diincar. Lantas Pop menghubungi rekannya untuk mengubah rencana. Mereka tidak jadi pulang dan siap menyelamatkan targetnya. Setelah Pop berada dalam pandangan yang cukup, ia memilih pisah dari Rusty karena ia maju lebih dekat dan tiba-tiba hayalan kembali mengambil ahli. Rusty berteriak mencari keberadaan Vanessa, namun tak ada satupun seorang kecuali dirinya sendiri. Tiba-tiba gadis itu datang kembali dengan mengenakan topeng yang menyeramkan. Entah apa tujuannya, ia mengajak Rusty bermain dan berharap Rusty bisa tahu siapa dirinya sebenarnya. Setelah mereka bersiap dalam posisi, dalam hitungan detik saja Aye melepaskan peluru hingga satu persatu musuh berjatuhan. Begitu juga yang lain langsung menyerbu di beberapa titik menghadapi banyaknya musuh yang keluar dari persembunyian. Lalu mereka saling berbalasan hingga bak terpojok. Saat granat dilemparkan, tanpa berpikir panjang, Aye langsung memeluk granat menghindari banyaknya korban. Sementara itu Rusty terus maju menghadapi musuh seorang diri. Tidak diduga Pop juga terdesak dan ia melawan orang yang melawan hingga Rusty dengan cepat datang menyelamatkannya. Lantas Pop langsung menyelamatkan Letnan Chapman, di mana matanya sudah dibuat buta. Menurut pengakuannya, matanya disiram zat asam oleh para penjahat. Tapi sayangnya mereka tidak bisa menyelamatkan yang lainnya, hanya Letnan Chapman yang bisa diselamat. Saat mereka hendak pergi, Pop lengah, ia tertembak di perutnya. Meskipun begitu, ia tetap membimbing Chapman untuk mengikutinya hingga bertemu dengan Rusty. Karena luka yang cukup serius, akhirnya Pop pun meninggal dan ia mempercayai Rusty untuk menyelesaikan misi kali ini. Meski tidak tega meninggalkan Pop, ia tidak punya waktu bersedih terlalu lama. Akhirnya, Rusty memimpin jalan sambil berkomunikasi dengan teman-temannya. Tiba-tiba, ia terkejut dengan musuh yang berada di depannya sambil menodongkan senjatanya. Di sisi lain, Casper dan rekan satunya sedang melakukan perlawanan sampai ditembaki oleh roket RPG. Hal tersebut membuat rekan Casper terluka di bahunya. Mereka harus tetap melakukan perjalanan ke tempat penjemputan. Dan mereka pun bertemu dengan Rusty sambil mengontak Lukas. Akan tetapi, komunikasi mereka tidak terjawab dan mereka melanjutkan perjalanan hingga sampai di satu tempat
mereka memutuskan untuk beristirahat sejenak di sana. Casper bertugas untuk menjaga, sedangkan mereka bertiga menunggu dengan keadaan satu rekan yang sudah kelelahan. Di sisi lain, Lukas berhasil melarikan diri dan bertemu dengan Casper. Karena amunisi mereka sudah sedikit, Casper meminta untuk pergi terlebih dahulu. Ia pun bertemu dengan Rusty dan langsung mengobatinya. Rusty juga meminta Lukas untuk menyusuli rekan yang satunya, dan ia membantu Casper di garis depan. Dan tiba di sana, Casper sudah tertembak dan tak mampu lagi untuk bergerak. Dia pun menyuruh Rusty pergi dan meninggalkannya. Sementara rekan yang satunya tadi mengajak Letnan Chapman ke tempat penjemputannya. Dan ia menguatkan Letnan Chapman bahwa kita akan pulang. Percayalah, pasti ada keajaiban. Dan ia pun meninggalkan Letnan Chapman sendirian. Di tempat lain, Lukas dan Rusty pasrah dengan keadaan yang sudah dikepung oleh musuh. Di bawah sadarnya, Rusty baru bisa menebak bahwa gadis kecil itu teman kecil yang bernama Rain. Ia tewas akibat penyakit yang diderita, dan bersama hilangnya bayang-bayang itu, tiba-tiba lampu di rumah Venetia redup seketika. Olive pun berkata pada ibunya bahwa di depan rumahnya ada ayahnya. Venetia pun tidak percaya karena Rusty berada di negara yang berbeda. Tiba-tiba ia mendengar suara yang berbisik memanggilnya, dan betapa kejutnya ia melihat Rusty dan Letnan Chapman dibawa oleh malaikat penyelamat. Khayalan Rusty memang tidak masuk di akal, tapi namanya keajaiban kapan saja bisa terjadi. Akhirnya sampai di sini dulu ya brosis. Jangan lupa nonton next video selanjutnya. Bye.